Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila, NIM 21042312. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa hukum serta reformasi hukum Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti mengenai masalah lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, penyelesaian atas tuduhan palsu, atau perebutan hak asuh anak. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selanjutnya, hukum acara dan macam-macam hukum acara. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan keputusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum materi demi terlaksananya hukum. Macam-macam hukum acara. 1. Hukum acara pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Hukum acara perdata yang secara umum diatur oleh Kitab Undang-Undang Perdata. 3. Hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. 4. Hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. 5. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Tujuan sistem peradilan di Indonesia adalah untuk mencegah makin banyaknya kejahatan di Indonesia, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, membuat pelaku kejahatan jera terhadap kejahatannya, serta untuk membuat masyarakat puas karena kasus kejahatan sudah ditangani secara adil. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, pembuktian. Makna pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi, mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi, dari itu pembuktian terdiri dari 1. Menunjukkan peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera. 2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut. 3. Menggunakan pikiran logis. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Dalam hal ini, yang harus dibuktikan adalah kejahatan konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian ini, maka hakim meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri,
Kejadian sesungguhnya dapat menggambarkan dalam pikiran apa yang sebenarnya terjadi sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Dalam hukum pidana militer, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran material atau setidaknya mendekati kebenaran materi tentang suatu proses peristiwa. Tujuan pembuktian ini adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian pada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Selanjutnya, alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun macam-macam alat bukti dalam KUHP. Yang pertama, keterangan saksi. Suatu alat bukti perkara pidana merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. 2. Keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 3. Surat. Alat bukti berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis tersebut lazim disebut akta. 4. Petunjuk. Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 ayat 1 KUHP dan adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 5. Keterangan terdakwa. Keterangan yang diberikan terdakwa di depan persidangan dengan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Selanjutnya, perbedaan barang bukti dan alat bukti. Barang bukti merupakan salah satu hal yang dibutuhkan pada saat penyidikan sebuah kasus. Barang bukti tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan apakah bisa memberatkan atau meringankan pelaku dalam melakukan tindakannya. Beberapa contoh barang bukti perkara pidana yaitu 1. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban. 2. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu. 3. Benda yang menjadi objek dalam tindak pidana, misalnya narkotika dan psikotropika, yang menjadi objek dalam jual beli narkotika atau psikotropika. Alat bukti. Jika menurut pasal 144 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jika dalam sistem pembuktian hukum pidana yang menggunakan sel-sel negatif patologik, alat bukti yang sah menurut undang-undang lah yang digunakan sebagai pembuktian. Jadi bisa dikatakan selain alat tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.